Seperti biasa, disclaimer, narasi di video ini disertai spekulasi liar bagi kalian yang kepalanya mudah memanas, bagi kalian yang baperan, bagi kalian yang hidupnya terlalu serius, pertimbangkan untuk lanjut menonton. Hihihi. Suatu hari, Nusa dan Rara berjualan kue cubit. Sakit! Datanglah seorang ibu-ibu untuk membeli 2 bungkus pakai uang 50.000 sekaligus bersedekah. Beli apa ya? Silakan dibeli, Bu. Silakan, Bu. Ini kue cubit terenak buatan Uma. Kue cubit ya? Boleh deh 2 bungkus. Mantap. Alhamdulillah, makasih. Ada uang pas 20.000 aja, Bu. Buat kalian aja deh kembaliannya. Sedikit kejanggalan di adegan ini karena ibu-ibu tersebut mendadak terlihat terburu-buru di akhir. Padahal waktu baru datang dia santai-santai saja. Bagaimana kalau itu adalah reaksi rasa kesal dari si ibu karena yang tadinya ada kembalian 30.000, Nusa dan Rara malah tidak punya kembaliannya. Dalam hati si ibu mungkin berkata, "Gue nyesel banget beli di sini. Ngapain juga tadi gue singgah ya? 30.000 itu kan buat beli lauk pauk." Jadi dia mendadak terburu-buru, mungkin karena dia sedang menahan diri untuk mengomel di depan anak kecil. Jadi alangkah baiknya untuk segera cabut. Jadi bagi kalian yang baru mau jualan seperti Nusa dan Rara, pastikan ada uang kecil untuk kembaliannya. Setelah orang tersebut pergi, Rara menatap uang 50.000 tadi dan ngebatin. Wah, kalau semua pembelinya kayak ibu tadi, Rara bisa untung banyak. Well, Rara di sini mulai berpikir ke arah yang cenderung negatif. Dia mulai serakah dengan membayangkan bagaimana kalau setiap pembeli yang datang itu mengeluarkan uang dengan nominal yang besar, yang lalu Nusa dan Rara akan berkata, "Tidak ada uang kecil lagi, Pak Bu," dan kembaliannya untuk mereka lagi. Bukankah ini cerminan orang serakah? Orang tamak seperti para koruptor. Mengingat Rara yang notabene masih anak-anak, kenapa dia mulai berpikir rakus seperti itu? Mungkinkah itu adalah dampak dari pola asuh orang tuanya? Satu hal yang pasti bahwa mentalitas menerabas, ingin serba cepat, maunya yang instan saja, itu semua menghancurkan hidup seseorang. Hidupnya akan suram. Sadar atau tidak, kita bisa mengaitkan ini dengan oknum penjual agama di dunia nyata. Jadi begini, Rara dalam hal ini mengalami semacam distorsi fokus dalam berjualan. Idealnya sebagai penjual kue cubit, dia harusnya fokus pada kualitas kue cubit tersebut, bagaimana cara agar rasanya enak, atau juga fokus bagaimana melayani pembeli agar mereka puas. Nah, Rara bukannya sibuk di area itu, mungkin juga karena terlalu rumit, jadi dia melihat celah kesempatan yang toksik dari kembalian uang pelanggan bermodal alasan tak punya kembalian. Sekarang coba kalian lihat para oknum penjual agama seperti Garam Rukiah. Mereka berpikir bahwa kalau mereka cuma jualan garam seperti biasa, ya apa istimewanya? Atau mungkin ada cara tertentu tapi mereka tidak ketahui. Nah, celah toksik yang mereka temui ialah warga Indonesia kan masih banyak yang pada mabuk agama. Ada yang beragama tapi tidak pakai akal alias para orang bodoh. Nah, para oknum tadi pun barangkali langsung segera menyadari hal itu, sehingga alih-alih menjual garam dengan kualitas maksimal, mereka bermodalkan klaim Rukiah saja bisa cuan dari sebungkus garam cap agama. Sampai di sini, apakah Nusa Rara memang mencoba untuk menyesatkan para penontonnya secara tidak langsung, yang hanya saja kalian tidak menyadarinya? Sekali lagi, ini saya bertanya loh ya. Setelah berimajinasi tentang potensi cuan dari cara instan, Nusa dan Rara kedatangan pesaing, yakni teman mereka sendiri, Syifa dan Abdul. Ada Nusa sama Rara. Nusa, Rara. Wih, asik. Apakah kalian menotis kalau Rara nampaknya kurang senang waktu Syifa Abdul datang? Ada semacam pengalihan ekspresi pada mimik wajah Rara yang awalnya sedang tercandu-candu ke uang 50.000 hasil belas kasihan, seketika jadi berekspresi datar. Simpelnya seperti ini. Rara mungkin juga mengidap mental kelangkaan. Dia takut bagaimana kalau Syifa dan Abdul nanti merebut rezekinya secara brutal tak tersisa. Bayangkan misal ada pelanggan seperti si ibu-ibu di awal yang bawa uang 50.000. Nah, dengan eksisnya Syifa di situ, pelanggan jadi punya alasan untuk menukarkan uangnya ke mereka, atau bahkan lebih memilih untuk beli di gerai Syifa yang mungkin saja di situ sudah menyediakan uang pecahan kecil sebagai kembalian. Sebagai tambahan, berbeda dengan Rara, Nusa justru nampak senang dengan kehadiran kompetitor dengan berkata, Kita jadi ada temenan jualan nih, Ra.
Nusa melihat Syifa dan Abdul masih sebagai teman yang mana mereka sedang dalam upaya berjuang bersama-sama. Berbeda dengan Rara yang tidak lagi melihat mereka sebagai teman, melainkan monster yang akan merebut uang sisa kembalian pelanggan. Benar-benar sesuatu yang tak patut dicontoh. Di gerai miliknya, Abdul dan Syifa mengeluarkan produk pertama yang akan mereka jual, yakni agar-agar jelly. Wih, agar-agar jelly. Agar-agar jelly. Lagi dan lagi kita sebagai penonton melihat satu pemandangan yang tak mengenakan ketika Rara memasang ekspresi hambar di wajah. Itu seolah memberi pesan seperti, ya jualan agar jelly, siapa juga yang mau beli, semoga nggak laku. Nah lo, tak berhenti sampai di situ, perhatikan sikap Rara ketika tahu kalau Abdul juga ternyata jualan kue cubit. Dan satu lagi, tada! Kue cubit coklat meler. Dengan ekspresi yang cenderung meremehkan, Rara seolah tidak enak hati jika Abdul Syifa juga ikut jualan kue cubit. Ditambah pula bahwa dia sempat berkata kalau enakan juga kue cubit kita. Ungkapan ini seakan-akan upaya Rara untuk mengais validasi atau bahkan denial terhadap potensi jualan Syifa dan Abdul yang mungkin akan lebih laris. Kira-kira kenapa Rara punya coping mechanism seperti itu, yang mana ia merasa harus merendahkan pihak lain terlebih dahulu agar bisa merasa lebih baik. Ucapan Rara yang mengklaim kalau kue cubit rumahnya lebih enak juga bisa dipandang sebagai bentuk propaganda. Maksudnya begini, bayangkan kalian semua adalah calon pelanggan dari kedua lapak bocil-bocil ini. Rara mempropagandakan ke kalian kalau kue cubit miliknya lebih enak, padahal itu tidak disertai bukti yang objektif seperti hasil blind taste test misalnya. Jadi ini semacam narasi kita versus mereka dengan menjatuhkan citra produk kompetitor dan upaya untuk meracuni persepsi pasar. Dalam kasus ini merujuk pada kalian para calon pembeli. Setelah fase persaingan kue cubit dimulai, Abdul dengan penuh semangat menyerukan kue cubit dan agar jelinya. Melihat itu, Rara mungkin merasa terintimidasi yang lalu dia pun ikutan berteriak. Ini agar-agar jelly kenyal, kue cubit coklat meler. Cuma 500. Ayo dibeli. Ayo sini Pak, Bu. Bapak, Ibu, Om, Tante. Pelanggan pun berdatangan, namun mereka semua berkerumun di lapak Nusa dan Rara saja. Saya duga hanya ada satu penyebab kenapa terjadi ketimpangan yang sangat tidak realistis seperti ini. Apalagi kalau bukan bantuan penulis cerita. Jadi lapak Rara laku ya karena dibantu penulis cerita. Tokoh utama nih bos. Padahal kalau mau realistis sedikit, harusnya lapak Abdul dan Syifa juga ramai. Terlebih mereka menjual dua jenis makanan, beda dengan Nusa yang cuma ada kue cubit. Saya pikir konsep keberpihakan ke tokoh utama seperti ini ada banyak di serial kartun lain yang buatan lokal. Dan itu menurut saya kurang menarik. Jangan hanya karena mereka tokoh utama, malah jadi sering dibantu oleh penulis naskah. Itu kan agak kurang ajar. Kembali ke kasus Nusa dan Syifa, kenapa bisa hanya lapak Nusa yang laku? Padahal baik Nusa dan Syifa itu adalah hari pertama mereka jualan di situ. Jadi namanya juga hari pertama. Belum ada pelanggan yang tahu betul seperti apa rasa dari kue mereka. Tapi dengan gerai Nusa yang laku keras, seolah-olah dia adalah pemain yang sudah lama eksis di situ. Jadi penulis lagi-lagi menyisipkan pola pikir hitam putih di scene tersebut. Sebuah hal lumrah dalam serial kartun Indonesia yang mungkin jadi salah satu dari penyebab kenapa masyarakat di negeri ini banyak yang pada goblok. Sebagai tambahan, sewaktu Pak Ucok datang ke lapak Nusa, dia mengeluarkan uang 50.000. Rara lalu berkata, Pak Ucok, maaf, nggak ada kembalian ya. Tunggu dulu sebentar. Sebentar. saya duga Rara dan Nusa sepertinya melakukan sebuah penipuan terhadap Pak Ucok. Bagaimana mungkin mereka tidak punya uang kembalian, yang padahal barusan ada banyak orang yang beli di lapak mereka. Ditambah pula ekspresi Rara sewaktu berkata kalau tidak ada kembalian. Anak ini seolah memasang wajah licik yang membawa pesan kurang lebih seperti ini. Udahlah, kembaliannya buat kita aja. Pelit amat sih. Well. Semoga semua dugaan saya salah. Sebab jika benar, Nusa Rara jelas menyesatkan.